Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih dan seperti biasa sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup kerja dan pelayanan kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi ini. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati juga kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, tuntun dan pimpin kami semua dalam perenungan di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita lihat bersama di bawah judul perikop kejahatan manusia. Mari saya bacakan buat kita semua, kita dengarkan bersama. Atau kalau Bapak Ibu boleh bersama dengan saya membaca bagian ini, kita siapkan Alkitab kita, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kejadian pasal 6 ini, sangat menarik buat saya, dan saya kira kalau kita baca ini juga menarik buat kita semua. Yang menarik adalah bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan bahkan seluruh ciptaannya ia katakan sungguh amat baik. Tetapi di pada ayatnya yang ke-7 dalam bacaan kita di sana, dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa ia akan menghapuskan manusia dari atas muka bumi ini. Bahkan lebih jauh dikatakan Allah menyesal menjadikan mereka. Apa yang menjadi persoalan di sini? Ayat 5 menjawab itu. Di sana dikatakan bahwa itu semua oleh karena kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi itu, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kata kejahatan itu menjadi kunci. Dalam bahasa Ibrani, kata ini tertulis dengan kata ra. Dan kata ra ini mempunyai arti kejahatan, mendatangkan kesengsaraan, membuahkan hal yang tidak menyenangkan, mendatangkan kesusahan. Itu dia, kejahatan. Dan memang benar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Kejadian ini, sejak manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan, manusia diusir dari Taman Eden, dihalau dari Taman Eden. Adam dan Hawa itu semua oleh karena kejahatan mereka. Lalu kemudian dilanjutkan kejahatan itu juga dilakukan oleh Kain dengan membunuh Habel. Dan masih banyak lagi seterusnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan pada akhirnya hal itu memunculkan satu kesimpulan besar, Allah berencana untuk menghapuskan manusia dari atas muka bumi ini oleh karena kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dari mana munculnya kejahatan ini? Firman Tuhan katakan, segala kecenderungan hatinya selalu menimbulkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati.
itu berarti kejahatan itu muncul dari dalam hati. Saya kira hal ini searah dengan apa yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 7. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23 di sana dikatakan demikian. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari mana semua itu muncul? Firman Tuhan katakan dari dalam hati orang. Semua kejahatan itu muncul dari dalam hati orang. Itu sebabnya juga mengapa hati ini perlu dijaga. Firman Tuhan katakan dari sanalah, dari hati terpancar kehidupan. Tetapi di sisi lain, kalau hati itu tidak dijaga dengan benar, tidak dijaga dengan baik, maka dia juga akan membuahkan hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan maut dan kematian bagi kita. Itu sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 di sana dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Kalau hal yang baik yang engkau isi di dalam hatimu dan yang biasa bertumbuh, hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka yang keluar dari dalam dirimu adalah juga hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sukacita, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi sesamamu. Tetapi sebaliknya, kalau kita membiasakan hal-hal yang tidak benar, tidak beres, kejahatan, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mendatangkan kesengsaraan, kesusahan bagi sesama, itu kita simpan di dalam hati. Nah ini dia, keluarnya juga adalah hal-hal yang jahat. Bagaimana Pak Pendeta caranya hal-hal yang tidak baik itu bisa masuk di dalam hati kita? Sangat mudah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sangat mudah. Hari lepas hari kita diberikan sebuah gambaran, dideskripsikan dalam setiap media-media sosial, dinarasikan, dibentangkan di hadapan kita melalui video-video, film-film, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Ketika kita melihat bagaimana orang menyakiti sesamanya dan kita menikmati hal itu sudah masuk di dalam diri kita dan satu waktu kita berpotensi untuk menyakiti orang lain. Ketika kita menikmati orang menghakimi, orang membuli, orang memfitnah orang lain, kita menikmati semua itu, maka hal-hal itu pun akan masuk dalam hati kita. Satu waktu nanti kita berpotensi untuk menghakimi, membuli, dan memfitnah orang lain. Itu hal-hal yang tidak baik semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan lewat ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami di sana dikatakan, jauhkanlah kami dari segala cobaan. Kalau ada hal-hal yang seperti itu yang tidak benar dan tidak baik yang kita lihat di dalam hidup ini, tahan, jangan biarkan ia masuk dalam hati kita. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Satu-satunya kuasa yang memampukan kita untuk tetap waspada, yaitu kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua. Di dalam engkau menghadapi apa yang dibentangkan, ditawarkan dan digambarkan oleh dunia ini untuk mendatangkan ketidakbaikan, bahkan berbagai kejahatan yang dari hari lepas hari tergambar dan terpampang dan kita bisa nonton di dalam media-media yang ada, media-media elektronik, media televisi, media sosial. Kita dapat melihat semua kejahatan dan ketidakbaikan itu tersebar di mana-mana. Satu-satunya hal yang bisa engkau lakukan adalah mintalah tolong kepada Tuhan Allahmu agar hatimu dibentengi, hatimu dijaga, dijauhkan dari segala godaan cobaan yang dapat mendatangkan ketidakbaikan dan kejahatan yang berpotensi engkau lakukan karena engkau melihat hal itu dari hari lepas hari. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau satu kali kita melihat mungkin tidak ada masalah. Tetapi persoalannya hari lepas hari kita diperlihatkan hal yang sama. Dan itu bisa mempengaruhi kita secara psikologi, secara kejiwaan kita.
Oleh sebab itu sekali lagi kita membutuhkan kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Lipat tanganmu dan mohonkan kuasa itu di dalam hidup. Maka engkau akan dimampukan untuk menolak segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kesengsaraan bagi sesamamu. Engkau akan dimampukan untuk menolak semua itu. Yang berikutnya, yang kedua tentunya, kalau yang pertama tadi kita bicara tentang bagaimana kita memohon kuasa Tuhan agar kita dibentengi. Yang kedua, engkau juga harus tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana caranya? Ukurannya adalah ajaran firman Tuhan. Baca Alkitab, maka engkau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persoalan kita hari ini adalah kita sudah hampir-hampir tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seolah-olah semuanya abu-abu, sama saja. Sehingga kita dengan gampang dan dengan mudah mengatakan, ya, kalaupun saya berbohong itu untuk kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada berbohong itu yang untuk kebaikan. Tidak ada. Engkau berdusta, tetap engkau melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan memberi dirimu untuk menjadi seorang yang bersaksi dusta. Jangan. Bagaimana caranya supaya kita tahu apa yang Tuhan ajarkan? Sekali lagi, baca firman Tuhan. Maka engkau akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau kerjakan dan lakukan. Saya percaya dengan Tuhan membentengi kita, dengan firman yang kita baca dari hari lepasan, maka kita akan dimampukan untuk senantiasa mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam hidup rumah tangga kita, dijauhkan daripada segala percekcokan, daripada segala masalah, daripada segala pergumulan suami istri satu dengan yang lainnya, hidup dalam damai. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sekali lagi, ini menjadi masalah dan persoalan besar. Istri bisa berpikiran negatif dengan suami pulang telat saja dari kerja, pikiran sudah lari kemana-mana. Istri baru terima telepon, baru terima WA saja, suami sudah pikiran kemana-mana. Saling curiga satu dengan yang lain. Karena apa? Karena engkau membiarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang penuh dengan kecurigaan, hal-hal yang penuh dengan kejahatan mengisi hatimu. Sekali lagi hari ini, stop semua itu. Minta Tuhan benteng. Sebagai anak-anak, minta Tuhan bentengi. Agar apa yang terisi di dalam hatimu adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk membawa engkau dalam kehidupan selanjutnya, hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dalam kehidupan bersekutu, dalam kehidupan bermasyarakat, isilah sesuatu hal yang baik. Walaupun ada rekan, sahabat, teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan biarkan hal-hal yang tidak baik itu mempengaruhi kita. Jangan. Tetapi tinggalkan itu dan katakan, Tuhan bentengi aku dari segala hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian maka saya percaya dan saya yakin satu hari ini kita akan jalani berbagai tugas tanggung jawab kita dengan satu hal yang pasti, Tuhan membentengi hatimu, Tuhan menjaga hatimu, dan pada akhirnya apa yang keluar dari dalam dirimu adalah sesuatu hal yang baik, hal yang mendatangkan berkat, hal sukacita, kebahagiaan, sehingga orang-orang yang hadir di sekitarmu senantiasa merasakan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, kita mau menjadi orang-orang yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kita, agar senantiasa kita beroleh kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Bentengi kami, jaga kami, pelihara hati kami, bahkan seluruh hidup kami. Tuntun dan pimpin kami dalam pekerjaan pelayanan hari ini. Berkuasalah dan memerintahlah dalam hati dan pikiran kami. Kalau ada yang lemah di antara kami, kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohonkan, sembuhkan dan pulihkan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang bergumul, ringankan beban-beban mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.